Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak melihat saudara seperti dunia melihat saudara. Manusia melihat kegagalan, tetapi Tuhan melihat masa depan. Oke, selamat pagi GKS Balikpapan. Selamat pagi GKS Balikpapan. Saya percaya di luar boleh mendung, tetapi di tempat ini nggak boleh mendung. Amin. Amin. Sedang bertemu kembali dengan saudara di minggu ini. Dan saya percaya dan sangat meyakini bahwa ibadah hari ini bukanlah ibadah yang biasa. Katakan amin. Saudara percaya bahwa hari ini bukan ibadah yang biasa. Amin. Amin. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kita waktu kita memuji, waktu kita menyembah Tuhan. Katakan amin. Hari ini saya percaya bahwa bukanlah kebaktian yang terjadi secara kebetulan, dan kehadiran setiap kita di tempat ini tentunya juga bukanlah suatu kebetulan. Saudara, bagi orang percaya, dan ini yang selalu saya yakini, bahwa tidak ada satupun kejadian yang terjadi secara kebetulan. Jadi tidak ada di dalam cerita orang percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kebetulan. Katakan amin. Karena apa saudara? Karena setiap langkah kita ada dalam perhatian Tuhan. Dan setiap pertemuan kita dengan Tuhan selalu yang memiliki namanya tujuan. Saudara, mungkin ada yang datang pada pagi hari ini dengan sukacita. Mungkin ada saudara juga yang datang dengan pergumulan. Ada yang datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tetapi mungkin juga ada yang datang dengan air mata, dan juga saudara datang dengan pertanyaan. Namun satu hal yang pasti saudara yang mau saya sampaikan adalah hari ini Tuhan mengizinkan saudara, Tuhan mengizinkan saya ada berada di tempat ini. Karena Tuhan memiliki rencana atas hidup saudara dan rencana atas hidup saya. Katakan amin. Karena Tuhan tidak pernah salah membawa seseorang kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara ada di rumah ini, kalau setiap kita berkumpul di rumah ini hari ini GKS Balikpapan, rumah Tuhan yang begitu kita kasihi, rumah Tuhan yang begitu kita cintai di GKS Balikpapan, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Itu berarti Tuhan sedang berbicara sesuatu. Itu artinya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Percayalah saudara, tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada masa depan yang terlalu hancur untuk dibentuk kembali oleh Tuhan. Dan tidak ada orang yang terlalu biasa untuk bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Mungkin saja saudara, sekali lagi saudara datang pagi ini dengan sebuah pergumulan. Saudara datang pada pagi hari dengan rutinitas ibadah. Atau mungkin saudara pada pagi hari ini datang karena ada jadwal pelayanan. So saudara bangun pagi-pagi, saudara meninggalkan selimut saudara, saudara meninggalkan nyaman saudara. And then saudara boleh datang melayani di tempat ini. Ada yang datang mungkin dengan hati yang lelah. Ada yang datang dengan menanti jawaban doa yang daripada Tuhan. Tuhan, kapan doa saya boleh dijawab Tuhan? Dan ada juga kita yang datang karena benar-benar rindu ngalamin Tuhan. Tapi saudara, terlepas daripada apapun alasan kita datang ibadah hari ini,
Seulang sekali lagi, terlepas dari apapun alasan kita datang ibadah hari ini, saya percaya Tuhan membawa setiap kita ke tempat ini karena Tuhan mau mengingatkan satu hal, bahwa you are not forgotten, you are chosen with purpose. Saudara datang hari ini karena apa? Karena saudara tidak dilupakan oleh Tuhan. Karena saudara dipilih dengan tujuan yang luar biasa. That's why saudara hari ini duduk di bangku kursi saudara. Mungkin saudara merasa biasa-biasa, tetapi saudara memilih untuk boleh ada bersama-sama di tempat ini karena ada tujuan Tuhan yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, manusia bisa melupakan saudara. Keluarga, bahkan keluarga saudara bisa melupakan saudara. Orang yang paling saudara kasihi pun bisa melupakan saudara. Dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa saudara tidak dilupakan. Saya ulang sekali lagi, bahkan orang yang paling saudara kasihi pun tidak menjamin bahwa saudara tidak bisa dilupakan. Tetapi yang menarik adalah satu hal yang luar biasa adalah, tetapi ada satu pribadi, yaitu siapa? Yaitu Yesus, yang menjamin bahwa saudara tidak pernah dan tidak akan pernah dilupakan dalam kondisi atau dalam versi apapun saudara hari ini. Mungkin saudara hari dalam versi terburuk saudara atau tidak terbaik saudara, tetapi ada satu pribadi yang menerima saudara dengan apa adanya dan tidak pernah melupakan hidup saudara. Yaitu siapa? Yesus kita yang kita sembah. Ada amin? Sekalipun versi hidup saudara sedang tidak dalam keadaan yang baik, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan hidup saudara dan melupakan hidup saya. Katakan amin. Dengar baik, dunia bahkan mungkin orang-orang di sekitar saudara pernah berkata seperti ini, bahwa saudara tidak cukup baik. Masa lalu saudara mungkin buruk, atau masa lalu saudara mungkin pernah membuat saudara merasa gagal. Masa lalu saudara mungkin membuat saudara merasa tertolak. Saudara kecewa. Bahkan merasa bahwa saudara gak layak sama Tuhan. Mungkin ada perkataan yang melukai hati saudara. Ada perkataan orang-orang di samping saudara yang melukai saudara. Perkataan yang membuat saudara meragukan diri sendiri. Dan perlahan membuat saudara berpikir bahwa hidup saudara tidak berarti. Tetapi Tuhan berkata berbeda saudara. Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak melihat saudara seperti dunia melihat saudara. Manusia melihat kegagalan, tetapi Tuhan melihat masa depan. Manusia melihat kekurangan saudara, tetapi Tuhan melihat potensi dan tujuan besar atas setiap kehidupan kita yang percaya. Sampai keluar batak kali. Ya. Manusia bisa melihat kekurangan saudara, tetapi Tuhan melihat potensi dan tujuan besar atas setiap kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, dan Tuhan berkata, aku memilihmu, aku memanggilmu, I choose you, I call you. Dan aku memiliki tujuan yang besar atas hidupmu, dan ini yang datang daripada Tuhan. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita. Karena apa? Karena ada tujuan yang terlalu besar atas setiap kehidupan kita. Orang percaya, katakan amin. Saudara mungkin pernah jatuh, tetapi jatuh bukan berarti selesai. So kalau saudara hari ini mengalami, engkau sedang di dalam lembah hari ini, saya mau katakan bahwa itu tidak selesai dalam hidupmu. Kalau Tuhan masih bilang koma, kamu katakan titik atas kehidupan kita. Saudara mungkin pernah gagal, tetapi kegagalan bukan identitas saudara. Karena ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan tidak memilih berdasarkan kesempurnaan. Melainkan Tuhan memilih kita dengan rencana dan kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya jangan biarkan suara dunia lebih keras daripada suara Tuhan. Voice over noise. Jangan biarkan itu saudara. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depan saudara. Karena apa? Tidak ada masa depan di dalam masa lalu. So, stay fokus, lihat masa depan. Seperti firman Tuhan berkata bahwa lihatlah masa depan yang penuh harapan di depan setiap kita. Saudara, sebab ketika Tuhan berkata saudara dipilih, maka tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan tujuan Tuhan atas hidup saudara. Katakan amin. Saya berdua setelah firman ini diberitakan, setiap kita pulang dengan satu keyakinan bahwa Tuhan punya tujuan yang begitu besar. Tuhan bukan punya tujuan yang biasa-biasa. Tetapi ketika kita pulang daripada tempat ini, kita punya satu keyakinan, kita punya satu iman, kita berkata bahwa Tuhan memiliki tujuan yang sungguh besar atas hidup saya. Katakan amin. Karena waktu kita percaya ini,
Waktu kita imani ini, saya percaya bahwa kita tidak akan melakukan sesuatu yang biasa. Tetapi yang luar biasa itu akan menggerakkan diri kita. Karena Tuhan gak pernah membawa kita kepada sesuatu yang biasa, katakan amin. Saudara, ini awal daripada khotbah saya dan ini belum khotbah masuk ke khotbah, jadi tolong sabar ya. Oke, di minggu ketiga di bulan Mei ini kita masih belajar tentang tema yang sama, yaitu God's Purpose atau tujuan Tuhan. Dan judul khotbah saya pagi ini adalah Chosen with Purpose atau dipilih dengan tujuan. Katakan amin. Saudara siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Mari ambil catatan saudara, saudara boleh mencatat dan saudara boleh nanti buka catatan saudara ketika saudara lupa di rumah. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh bagikan pada pagi hari ini. Saudara, saya akan memulai khotbah pagi ini dengan memahami dua kata penting dalam judul khotbah saya hari ini, yaitu chosen atau dipilih dan purpose atau tujuan. Kalau kita melihat bahasa Ibrani atau chosen, dipilih atau kalau kita sebutkan bacanya adalah bakar. Bakar bukan bakar apa ya, bukan bakar kita bakar-bakar begitu ya. Tapi ini tulisannya adalah chosen atau dipilih dalam bahasa Ibraninya adalah bakar. Artinya memilih, menetapkan, mengambil secara khusus, memilih karena suatu tujuan. Dan bahasa Yunani daripada chosen atau dipilih adalah kita sebut eklektos, atau artinya yang dipilih, yang terpilih dan juga pilihan saudara. Makanya secara Ibraninya dan Yunaninya chosen bukan hanya berarti terpilih, tetapi dipilih secara khusus oleh Tuhan dari antara orang banyak untuk sebuah tujuan, untuk sebuah panggilan, dan untuk sebuah rencana ilahi. Jadi setiap kita yang duduk hari ini, saudara dipilih ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita dipilih secara khusus oleh Tuhan dari antara orang banyak di luar sana untuk sebuah tujuan, panggilan, dan rencana ilahi di gereja ini, katakan amin. Lalu saudara, apa yang Alkitab katakan ketika Tuhan memilih seseorang? Hari ini saya percaya ada beberapa hal penting yang harus kita mengerti, bahwa kita dipilih karena tujuan, atau saudara dipilih sebagai jemaat juga ada tujuan Tuhan. Saudara dipilih sebagai pastor ada tujuan Tuhan. Saudara dipilih sebagai home leader atau ministry ada tujuan Tuhan. Dan kita percaya bahwa tujuan Tuhan begitu besar dan teramat besar atas setiap kita. Dan yang pertama saudara yang harus kita sadari adalah, dan kita pahami bahwa kita dipilih berarti kita dikasihi oleh Tuhan. Poin saya yang pertama adalah kita dipilih berarti kita dikasihi oleh Tuhan. Waktu saudara dipilih, waktu kita dipilih, kita harus menyadari satu hal yang sangat penting ini, bahwa kita dikasihi dan teramat dikasihi oleh Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Dan apa yang firman Tuhan katakan tentang bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka Yohanes 15 ayat 9 dalam terjemahan barunya dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jadi waktu kita dipilih oleh Tuhan, kita harus sadar dan menyadari bahwa dengan sadar kita harus menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Waktu kita sadar bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, bagian kita adalah tinggallah di dalam kasih yang sempurna itu. Tinggallah di dalam kasih yang tanpa syarat itu. Tinggallah di dalam kasih yang menerima saudara apa adanya, yang tidak ada satu orang pun yang sanggup memberikan kasih itu selain Tuhan yang mengasihi setiap kita. Saudara dengar baik, sebelum Tuhan meminta kita melakukan dan mengerjakan sesuatu, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kita tidak akan bisa mengasihi diri kita dan terlebih mengasihi orang lain sebelum kita mengalami dan menerima kasih itu dan tinggal di dalam kasih itu. Saudara bisa catat ini bahwa you cannot give what you don't have. Saudara nggak bisa memberikan apa yang saudara tidak punya. Waktu saudara memiliki kasih itu, and then saudara tinggal di dalam kasih itu, yaitu Yesus, saudara bisa share love, saudara bisa mengasihi orang lain, saudara mencintai orang lain dalam keadaan apapun.
Kalau mungkin saudara mengasihi orang lain karena seorang itu baik sama saudara, karena mengasihi saudara juga, itu akan sangat gampang bagi setiap kita. Tetapi kasih ketika kita tinggal di dalam kasih yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Sekalipun saudara berkata bahwa sepertinya nggak sanggup mengasihi dia, tapi waktu saudara tinggal di dalam kasih itu, saudara akan sanggup mengasihi dia, saudara akan sanggup mencintai dia, dan saudara akan sanggup menerima dia apa adanya seperti kita diterima oleh Tuhan, katakan aman. Amin. Dasar dari pilihan Tuhan bukan karena kita sempurna. Sekali lagi, dasar daripada Tuhan memilih kita bukan karena sempurna, karena nggak ada satu pun yang sempurna. Tetapi karena kasihnya, karena kebaikannya, dan karena kemurahannya. Saudara, kalau kita melihat Daud dipilih bukan karena paling kuat. Musa dipilih bukan karena paling pandai bicara. Bahkan Alkitab berkata bahwa dia gagap. Petrus dipilih bukan karena paling setia. Tetapi Tuhan memilih mereka karena kasih karunia Kristus, katakan amin. Karena banyak orang berpikir, saudara, orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan berpikir bahwa tunggu saya hebat dulu, tunggu saya bisa dulu, baru mau dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa datang dulu kepadaku, engkau datang kepadaku, tinggallah di dalam kasih itu, maka Tuhan akan membentuk hidup kita. Tuhan akan memperlengkapi hidup kita. Makanya kemarin di Connect di badan anak muda saya sampaikan, jangan kita bilang Tuhan aku masih muda Tuhan. Aku masih kemerah-merahan Tuhan. Umurku masih 20. Aku gak bisa apa-apa. Yang Tuhan mau, Tuhan gak mencari kita ketika kita sudah bisa sempurna. Tetapi yang Tuhan mau adalah adakah hati kita yang mau. Ada hati kita yang tersedia untuk boleh dibentuk oleh Tuhan, katakan amin. Saudara, orang yang sadar dirinya dikasihi Tuhan akan hidup dengan identitas yang benar. Kita tidak lagi hidup mencari pengakuan manusia. Karena hari-hari ini saudara dengan banyaknya media sosial yang luar biasa. Sehingga orang-orang berdiri di dalam validasi orang lain. Setiap orang berdiri dalam penilaian orang lain. Tetapi biarlah kita hidup bukan karena pengakuan manusia. Tetapi pengakuan yang daripada Tuhan. Apa gunanya saudara kita menerima pengakuan manusia tapi kita tidak diakui oleh Tuhan? Apa yang saudara bisa pilih? Lebih baik kita boleh diakui oleh Tuhan daripada tidak diakui oleh manusia, katakan amin. Karena apa saudara? Karena kita tahu kita sudah dipilih dan dikasihi Tuhan. Dan itu penuh atas hidup kita, katakan amin. Dan yang kedua yang penting untuk kita pahami dan sadari adalah kita dipilih berarti kita hidup dalam ketaatan. Mari sama-sama kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 10 sampai dengan 11. Saya bacakan kepada saudara. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Diulangi sekali lagi, tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, kalau kita belajar daripada firman ini, ternyata saudara sukacita kita penuh itu hanya ada waktu kita tinggal di dalam kasih Yesus. Enggak ada sukacita yang lain saudara yang bisa saudara bersukacita selain saudara tinggal di dalam kasih Yesus. Siapa yang bilang? Firman Tuhan bilang dikatakan dalam 11 ini bahkan supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitaku menjadi penuh. Dan di ayat 10 dikatakan tinggal di dalam kasih itu. Berarti sukacita terbaik kita adalah waktu kita tinggal di dalam kasih Kristus. Sukacita terbaik kita bukan tinggal di dalam harta benda kita. Sukacita kita penuh di dalam hidup kita itu bukan karena hidup saudara nyaman. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sukacitamu penuh waktu engkau tinggal di dalam kasihku, kata Tuhan. Tinggal di dalam Kristus dan sukacita kita penuh di dalam Dia. Makanya saudara, banyak orang yang sangat dilimpahi ketenaran tapi hidup mereka kosong. Karena apa? Karena memang itu tidak membuat sukacita mereka. Itu tidak membuat damai sejahtera mereka. Tetapi firman ini jelas berkata bahwa sukacita kita penuh hanya karena kita tinggal di dalam Kristus. Banyak orang ingin dipakai Tuhan tetapi tidak mau taat sama Tuhan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mencari orang yang hanya berbakat, Tuhan mencari orang yang mau taat. Tapi saat kita taat waktu tidak dimengerti, taat saat proses terasa berat,
taat saat harus meninggalkan dosa, taat saat Tuhan meminta kita mengampuni. Karena apa? Karena purpose, tujuan Tuhan tidak akan digenapi tanpa ketaatan. Walaupun mungkin saudara di dalam ketaatan kita memang sesuatu yang kita tidak mengerti. Ada proses yang luar biasa atas setiap waktu kita taat sama Tuhan. Tapi kita tetap memilih untuk taat dan saya percaya Tuhan boleh memampukan setiap kita, katakan amin. Dan yang ketiga saudara yang penting untuk kita pahami dan sadari adalah kita dipilih untuk mengasihi. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, kata Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan. Dan poin yang ketiga ini adalah kita dipilih untuk tujuan yang besar daripada Tuhan. Kita dipilih untuk mengasihi. Karena kita juga ada hari ini karena Tuhan mengasihi setiap kita. Saudara, salah satu tanda orang dipilih Tuhan adalah hidupnya membawa kasih. Hidupnya deliver love dalam kehidupannya. Dunia hari ini penuh dengan kebencian. Dunia hari ini penuh kepalsuan. Dunia hari ini perlu dengan egoisme, siapa lu siapa gue. Dan kepentingan pribadi. Tetapi Tuhan memanggil gerejanya, GKS Balikpapan, tubuh Kristus untuk apa? Supaya kita membawa kasih yang dimana kita tinggal di dalam Kristus. Tapi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa membawa kasih itu kalau kita tidak tinggal di dalam sumber kasih itu. Akhirnya apa saudara? Kita akan memilih-milih untuk mengasihi. Akan sulit bagi kita untuk mengasihi. Apalagi saudara dijahati. Apalagi saudara diperlakukan tidak enak. Apalagi saudara tidak diperlakukan dengan baik. Tapi waktu saudara tinggal di dalam kasih yang menjadi sumber kasih kekal itu. Saudara bisa mengasihi orang yang Tuhan percayakan atas setiap kehidupan saudara. Gereja dipanggil oleh Tuhan membawa kasih dan orang-orang benar-benar tinggal dalam Tuhan adalah tidak gampang membenci, tidak hidup dalam kepahitan, tidak suka menjatuhkan orang lain, tidak suka ngomongin orang di belakang, tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Jadi saudara, yuk mari kita orang-orang yang benar ada di dalam Kristus. Kalau ada sesuatu hal yang gak enak, yuk samperin teman saudara. Katakan, aku tidak suka, lo tidak setuju dengan ini. Kasih adalah identitas orang pilihan Tuhan. Yesus bahkan menunjukkan kasih terbesar. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya, yaitu Yesus. Yesus tidak hanya berbicara kasih, Yesus memberikan dirinya karena begitu besar dia mengasihi kita. Demikianlah kita yang dipilih oleh Tuhan GKS Balikpapan supaya kasih kita berbual-bual dan orang boleh mengenal itu. Bukan lagi kita yang dikenal oleh orang, tetapi orang-orang bertanya, siapa dia kok bisa dia mengasihi sebegitu luar biasanya. Dan nama Yesuslah satu-satunya yang dipermuliakan, katakan amin. Dan poin yang keempat saudara yang penting untuk kita pahami dan sadari adalah kita dipilih untuk menghasilkan yang namanya buah. Poin yang keempat, kita dipilih untuk menghasilkan buah. Dan apa yang firman Tuhan katakan tentang ini, Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Kristus. Dan aku telah menetapkan kamu, hai GKS Balikpapan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita hanya datang, hanya duduk, hanya mendengar firman, lalu pulang tanpa perubahan. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak memanggil kita GKS Balikpapan hanya datang, duduk, saudara mendengar firman, lalu pulang tanpa perubahan. Tuhan memilih kita untuk menghasilkan buah seperti firman Tuhan tadi katakan. Karena setiap kehidupan yang benar-benar disentuh Tuhan, pasti akan menghasilkan sesuatu, katakan amin. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah itulah terlihat dari hidup yang berubah,
Dulu hidup dalam dosa, suka dosa, sekarang hidup di dalam kebenaran. Dan inilah tujuan Tuhan atas setiap kita. Dulu mudah marah, penuh kepahitan, egois. Tetapi sekarang saudara semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Saudara yang susahnya mengampuni orang. Waktu saudara tinggal di dalam kasih itu, saudara dengan legowonya saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Orang yang menyakiti saudara. Orang yang memperkatakan hal-hal yang tidak baik tentang hidup saudara. Dan yang kelima adalah, yang terakhir yang penting untuk kita pahami dan sadari adalah kita dipilih untuk pergi dan bukan untuk diam. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dari 17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, kata pergi berarti ada misi. Kekristenan bukan hanya datang untuk ke gereja setiap minggu. Kekristenan adalah membawa hadirat Tuhan ke dunia. Membawa kasih itu kepada orang-orang yang gak pernah menerima kasih itu. Setiap kita yang dipilih oleh Tuhan pergi membawa terang. Pergi membawa pengharapan. Pergi membawa kasih Tuhan. Dan pergi memberitakan Yesus. Siapa Yesus yang kita sembah. Karena Tuhan tidak memilih kita untuk menjadi pasif saudara, tetapi Tuhan memilih kita untuk menjadi jawaban bagi generasi ini. Saudara bisa catat ini, saya percaya bahwa satu kehidupan yang dipenuhi oleh Tuhan bisa mengubah keluarga. Satu kehidupan yang taat bisa mengubah kota. Satu kehidupan yang menyala bagi Tuhan bisa membangkitkan generasi. Boleh Pastor Boy tampilkan foto yang ada di dalam yang sudah saya share. Saudara, ini jujur gak foto model saudara. Saya mau saksikan kepada saudara dulu waktu saya masih muda, walaupun hari ini masih muda. Dulu saya memang sangat-sangat aktif di dalam misi saudara. Bahkan kemana-mana pun saya mau ikut. Dan saya memberitakan Yesus kepada orang-orang yang tidak pernah mendengarkan tentang Yesus. Dan ini gambar di mana saya cari-cari. Ternyata cuma ada dua saja, dan ini yang saya ketemukan. Waktu di mana saya begitu aktif dulu di misi dan memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Tetapi saudara, saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau kita tidak dipanggil juga ke desa-desa atau ke pelosok-pelosok, artinya ada ladang yang Tuhan percayakan atas setiap kita di tempat ini. Seperti Pastor Diana sampaikan bahwa gereja GKS adalah gereja urban, gereja kota, yang dimana kita juga bisa memberikan kabar baik kepada mereka-mereka. Dan saudara, waktu masih muda, waktu di umur 20-an seperti itu ya, saya pribadi sangat-sangat aktif di dalam pelayanan, pergi ke pedesa-pedesaan, melayani orang, memberitakan Yesus kepada mereka. Dan ini yang kita lakukan. Dan sampai dengan hari ini yang kita lakukan, tetapi dalam versi dan juga momen dan juga tempat yang berbeda saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa dari tempat ini Pastor Andri suruh supaya kita pergi ke pelosok-pelosok desa, enggak. Tapi kalau memang Tuhan memanggil saudara untuk boleh menginjili, pergi ke pelosok-pelosok, silahkan. Beritakan itu, sampaikan itu. Tetapi gereja GKS Balikpapan dipanggil sebagai gereja yang ada di kota. Bagaimana kita juga bisa membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Bagaimana orang-orang bisa menerima Yesus. Bagaimana hidup-hidup mereka boleh dipulihkan. Dan mereka boleh mengaku bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas setiap kehidupan kita. Saudara, hari ini biarlah setiap kita GKS Balikpapan punya satu kegerakan di mana kita boleh membagikan kabar baik itu kepada orang. Bagaimana kita hadir untuk boleh membawa terang atas setiap mereka. Bagaimana kita hadir untuk boleh memberikan jawaban atas setiap mereka. Orang-orang yang tidak punya pengharapan, waktu ketemu dengan kita, ada harapan yang mereka bisa terima. Ada jawaban yang mereka bisa terima. Dan mereka bisa melihat bagaimana Yesus termanifestasi luar biasa dalam hidup kita. Dan akhirnya kita sampaikan bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap mereka. Dan akhirnya mereka boleh menerima dan mengaku bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Saudara, kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar satu kebenaran besar. Tuhan tidak pernah salah memilih seseorang. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan gak pernah salah memilih seseorang. Jadi kabar baiknya, yakinkan diri saudara bahwa hari ini saudara dipilih. Hari ini saudara diberikan Tuhan tanggung jawab. Tuhan gak pernah salah memilih hidup saudara.
Hari ini kita belajar satu kebenaran besar, bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih kita, dan Tuhan juga tidak pernah memilih tanpa tujuan atas setiap kehidupan kita. Pasti selalu ada tujuan Tuhan ketika kita dipilih oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, itu berarti kita dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Kita dipilih untuk menghasilkan buah, dan kita dipanggil untuk pergi membawa dampak bagi dunia di tempat di mana Tuhan percayakan atas kehidupan kita. Mungkin dunia pernah berkata bahwa saudara nggak layak, saudara gagal, atau saudara tidak berarti. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa you are chosen with purpose, atau Tuhan memilih kita dengan satu tujuan besar yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Saudara, Yeremia 29 ayat 11 dalam terjemahan barunya berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, pada pagi hari ini Tuhan memilih kita karena ada tujuan besar yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Foto ini menggambarkan bagaimana Tuhan memilih seorang, saudara kenal saya di sini? Atau saudara gak bisa bedain mana saya di situ? Inilah dulu waktu kita, ini saudara, foto ini saya ambil, ini foto 1 November 2010, tepat di jam 1:02, waktu itu udah selesai ujian, kita kumpul di pendopo waktu itu, waktu mahasiswa saudara. Tapi apa yang saya mau sampaikan saudara, bahwa kenapa saya sampaikan bahwa Tuhan punya tujuan besar atas kehidupan kita. Orang-orang yang ada di sini saudara yang boleh melayani saya waktu itu sehingga saya terima Yesus. Orang mungkin melihat mereka kurus, gak ada apa-apanya. Saudara bisa lihat saudara, begitu kurusnya karena kita waktu kuliah makan Indomie terus gitu ya. Saking hematnya. Tapi saudara, di mata dunia mungkin mereka nggak melihat bahwa bukan siapa-siapa. Tetapi saudara, saya mau menyaksikan ini bahwa mereka lah yang melayani saya waktu itu. Akhirnya saya menerima Yesus. Dan ada teman saya di sini, Lamria juga, yang dulu juga melayani saya, memberitakan Yesus kepada saya. Yang dulu saya kayak hidupnya nggak tahu gimana gitu ya. Tapi one day Tuhan pakai itu. Tuhan pilih mereka yang biasa-biasa saja. Apa yang mau saya sampaikan hari ini, bahwa sekalipun hari ini kau berkata kau biasa, Tuhan akan memakai kau dengan tujuan yang sangat luar biasa. Mereka orang-orang yang biasa. Mereka mungkin orang-orang yang gak dianggap pada waktu itu. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk satu tujuan. Di mana ada satu pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan untuk diselamatkan. Mereka memberitakan kabar baik itu. That's why hari ini saya boleh berdiri di tempat ini dan menyaksikan itu. So saudara, Andri gak akan ada di sini kalau tidak ada orang yang memberitakan Yesus. Sampai hari ini saudara, saya mau jujur di hadapan saudara, keluarga saya ada 2 yang belum terima Yesus. Dan itu yang menjadi pergumulan saya sampai dengan hari ini. Tapi saya percaya bahwa gak ada doa yang sia-sia saudara. Waktu engkau tetap berdoa dan lututmu berdoa sama Tuhan, Tuhan dengar. Tapi kalau kita nggak memberitakan itu kepada orang lain, bagaimana bisa mereka menerima Yesus? Bagaimana mereka bisa menerima yang terbaik itu yang daripada Yesus? Jadi saudara, saya mengajak supaya setiap kita saudara untuk boleh bergerak maju di tempat di mana kita boleh ada saudara. Tuhan gak memanggil kita harus pergi ke pelosok-pelosok, bukan. Tetapi di mana ada orang-orang yang membutuhkan kasih Yesus, kita sharing tentang kasih Yesus. Kita bicarakan tentang kasih Yesus. Ada tujuan yang mungkin kita lihat seperti kecil, tetapi waktu kita setia dan taat, ada tujuan Tuhan yang besar atas setiap kita untuk orang itu. Dan mereka boleh menerima Yesus secara pribadi saudara. Dengar baik bahwa pilihan Tuhan atas hidup kita bukan berdasarkan kesempurnaan kita. Tetapi berdasarkan kasih karunia dan rencana yang besar. Saudara, waktu kemarin di Connect saya sampaikan bahwa jangan pernah melihat engkau biasa-biasa saja. Jangan melihat engkau seperti, memang engkau muda. Tetapi jangan engkau berkata bahwa karena aku muda aku gak bisa apa-apa. Karena aku biasa, aku gak pinter, aku gak bisa ini, bukan berarti bahwa Tuhan tidak bisa memakai engkau luar biasa. Sama seperti teman-teman saya tadi saudara. Bagaimana mungkin yang dunia gak anggap mereka biasa-biasa saja.
Tetapi mereka dipakai Tuhan sangat luar biasa. Saya nggak tahu kenapa beberapa minggu ini saudara Tuhan ingatkan untuk secara saya pribadi saya sharing ini ada satu kegundahan di dalam hati saya dan diingatkan kembali saudara untuk boleh memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Kita jangan sampai sibuk di dalam gereja tetapi kita tidak memberitakan kabar baik itu. Ini untuk saya juga saudara, untuk kita boleh sama-sama boleh memberitakan Yesus di dalam setiap orang-orang yang ketemu atas setiap kehidupan kita. Saudara jangan hidup hanya sebagai orang yang percaya yang datang ke gereja setiap minggu tanpa perubahan. Tuhan mau hidup kita menghasilkan buah. Tuhan mau hidup kita menjadi terang. Tuhan mau melalui hidup kita ada keluarga yang dipulihkan, jiwa-jiwa yang diselamatkan dan generasi yang dibangkitkan. Ingat saudara, satu kehidupan yang sungguh-sungguh dipenuhi Tuhan bisa mengubah banyak kehidupan lainnya. Apa yang saya tampilkan tadi teman-teman saya saudara, banyak mahasiswa yang pada waktu itu mereka menerima Yesus secara pribadi dan hidup mereka dipulihkan. Walaupun sampai dengan hari yang membuat saya sedih saudara, ada mereka-mereka yang hari ini juga beberapa yang gak taat sampai dengan hari ini. Dan mereka tidak lagi melayani Tuhan. Memang ada. Tetapi saudara, hal yang sangat saya syukuri adalah ada rencana Tuhan yang besar melalui mereka atas kehidupan saya. Satu kehidupan yang sungguh-sungguh dipenuhi Tuhan bisa mengubah banyak kehidupan lainnya. Hari ini Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling hebat, tetapi mencari orang yang mau dan berkata, Tuhan, aku siap dipakai, aku siap taat, aku siap hidup dalam tujuan-Mu. Dan kita percaya dan saya percaya bahwa kalau satu orang sungguh-sungguh hidup dalam purpose-nya Tuhan, dalam tujuannya Tuhan, satu keluarga bisa dipulihkan, satu generasi bisa dibangkitkan, satu kota bisa mengalami lawatan Tuhan.